Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Marjuk MPD, selaku dosen di program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Saya bergabung di Unimuda Sorong sejak tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi PG PAUD, yakni mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS-nya praktek. Pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, adapun CPL, sub CPMK, deskripsi materi serta luaran. CPL yang digunakan yakni menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menguasai teori belajar dan pembelajaran PAUD, serta pendekatan-pendekatan yang dapat mengoptimalkan potensi perkembangan anak usia dini. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan inovatif, serta bermutu dan terukur dalam melakukan pembelajaran yang saintifik di bidang PAUD, serta sesuai dengan standar kompetensi di bidang yang bersangkutan. Mampu menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan bermain sesuai dengan perkembangan anak, pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai budaya. Subjek PMK 1. Mampu menguraikan hakikat kurikulum. 2. Mampu menyimpulkan sejarah kurikulum PAUD di Indonesia. Yang ketiga, mampu menguraikan pendekatan pengembangan kurikulum. Yang keempat, mampu memahami pendekatan dan model-model kurikulum. Yang kelima, mampu mengidentifikasi kurikulum di setingkat satuan PAUD. Keenam, mampu menghasilkan rancangan kurikulum PAUD. Yang ketujuh, mampu menjelaskan evaluasi program kurikulum. Deskripsi singkat pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hakikat kurikulum dan pentingnya kurikulum di PAUD, serta perkembangan gagasan kurikulum PAUD, program pendidikan PAUD, hakikat pembelajaran PAUD, prinsip pembelajaran PAUD, karakteristik belajar anak usia dini, metode dan model pembelajaran di PAUD, pendekatan saintifik, kurikulum PAUD, dan menyusun dokumen PAUD. Mahasiswa akan mengerjakan sebuah proyek yang bertujuan mencapai gagasan solusi sesuai rencana yang dibuat. Mahasiswa juga dibekali cara merancang pengembangan inovasi kurikulum dan pembelajaran di PAUD, serta merancang penelitian permasalahan kurikulum dan pembelajaran PAUD. Metode pembelajaran yang saya gunakan yakni DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery, di mana dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan materi yang disusun dalam RPS. Interaction adalah membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa, serta mahasiswa, dan mahasiswa dengan sumber belajar. Assessment yaitu mengukur sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah dilakukan, yaitu dengan tanya jawab, kuis, diskusi, serta penugasan. Dalam video pembelajaran, materi yang dibahas kurikulum merdeka, CP fase fondasi, serta penyusunan rencana pembelajaran. Kurikulum merdeka lebih menekankan pada pembelajaran yang berpihak kepada anak, fleksibel, dan berfokus pada penguatan fondasi karakter, serta kompetensi dasar anak usia dini melalui pengalaman belajar yang menyenangkan
kontekstual, serta bermakna. Adapun karakter utama dari kurikulum Merdeka, yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, yang kedua pembentukan karakter, yang ketiga penguatan numerasi, yang keempat bermain bermakna, yang kelima kontekstual materi, yang keenam pengembangan literasi. Pada fase pondasi, 6 kemampuan fase pondasi merupakan dasar dari pengembangan 3 elemen, yakni nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM. Fase pondasi oleh Badan Pusat Pengembangan Kurikulum Kemendikbudristek. Kemudian penyusunan rencana mulai dari penentuan ATP. Nah, ATP merupakan turunan dari elemen dan subelemen CP fase pondasi, menyusun sendiri di satuan PAUD atau berdiskusi bersama guru PAUD lainnya dalam pertemuan PKG PAUD. Dalam menyusun struktur tema dipilih dari lingkungan yang terdekat dengan kehidupan anak. Kemudian tema dimulai dari hal yang sederhana menuju ke hal yang rumit bagi anak. Untuk penentuan peta konsep dapat dikombinasikan dengan tema dan subtema yang memudahkan guru PAUD untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak. Lalu yang terakhir adalah penyusunan modul ajar. Syarat utama dalam penyusunan modul ajar terdapat tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan CP ataupun ATP, lalu langkah pembelajaran atau kegiatan-kegiatan pembelajaran, kemudian bahan ajar, alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, dan yang paling terakhir adalah asesmen pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Ibu. Ya, sebelum mulai kita pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ibu akan terlebih dahulu ya. Sofia, ada Bu. Demensia, ada Bu. Maira, ada Bu. Domitila, ada Bu. Claranje, Intensia, Afi, siapa? Afia, ada Bu. Giska, ada Bu. Siti, ada Bu. Meja, ada Bu. Ica, ada Bu. Jalita, ada Bu. Ya, tadi dengan hari ini berapa orang? Ada yang tahu alasannya? Dari mana? Ya, tahu Bu. Ya, berarti Delti ya. Oke. Nah, sebelum masuk pada materi hari ini, Bu mau mereview kembali materi pada minggu kemarin, ya. Apakah teman-teman ingat minggu kemarin kita membahas materi apa? Ya, kurikulum apa? Ya, kurikulum 2013 ya, yang masuk dalam sejarah kurikulum. Nah, selain kurikulum 2013 yang menjadi ciri khasnya ada yang ingat? Ada holistik integratif. Oke, apa lagi? Holistik integratif itu apa? Di mana mencakup semua aspek perkembangan anak secara berkelanjutan. Oke, selain itu ada lagi? Saya Bu, kegiatan berbasis tema. Kegiatan berbasis tema. Tadi yang terkait oleh Sofia ada aspek perkembangan, ya. Nah, kira-kira aspek perkembangan di PAUD itu apa aja? Ada yang ingat? Ada Bu? Ya, apa lainnya? Aspek nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, sosial, budaya, emosional, seni, fisik, matematika. Oke, itu ya yang bagian dari kurikulum 2013. Nah, pada hari ini kita akan membahas kurikulum Merdeka, ya. Kurikulum Merdeka itu apa? Kurikulum Merdeka
CP Fondasi dan menyusun rencana pembelajaran. Dimulai dengan kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Ya, kurikulum merdeka memberikan keleluasan bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan konteks dan kebutuhan lokal sehingga pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Nah, kalau kita bicara dengan kebutuhan lokal, berarti tema yang akan kita angkat sesuaikan dengan daerah tempat tinggal. Ya, misalnya daerah laut, pantai, ya, berarti ada tema rekreasi, ya. Kemudian kendaraan yang di laut itu ada apa aja. Nah, itu kan lebih dekat dengan anak. Ketimbang kita memberikan pengetahuan tentang kereta api, sementara dia dari daerah pantai. Lanjut, nah ini adalah karakteristik utama dari kurikulum Merdeka di PAUD. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, ya, di mana anak-anak terlibat dalam kegiatan proyek yang bermakna dan menyenangkan. Seperti ketika mereka berkebun mini, ya, atau membuat kreasi dari bahan daur ulang. Kemudian pembentukan karakter, ya, penanaman nilai positif seperti jujur, tanggung jawab, dan kepedulian melalui kegiatan bermain dan berinteraksi. Lalu bermain bermakna, ya. Aktor bermain dirancang dengan tujuan pembelajaran yang jelas namun tetap menyenangkan. Misalnya bermain peran, ya, untuk mengembangkan kemampuan sosial. Lalu konseptual materinya, pembelajaran berkaitan dengan lingkungan dan budaya tempat anak tinggal, menjadikan pembelajaran lebih relevan dan mudah dipahami seperti yang tadi Bu sudah sampaikan. Lalu ada penguatan generasi, yaitu pengenalan konsep matematika dasar melalui kegiatan sehari-hari yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Lalu pengembangan literasi, di mana ada integrasi kegiatan membaca dan menulis dalam berbagai aktivitas bermain untuk menemukan minat dan kemampuan literasi sejak dini. Nah, di kurikulum Merdeka ada penambahan penguatan numerasi dan literasi, ya, atau biasanya tim, ya. Nah, untuk efeknya dalam kurikulum Merdeka itu ada observasi harian, ya, guru melakukan pengamatan terhadap perilaku, interaksi ataupun kemampuan anak selama kegiatan pembelajaran. Lalu ada portofolio, ya, yaitu ada kumpulan hasil karya anak, ya, gambar, cerita. Nah, portofolio ini biasanya disimpan oleh ibu guru, ya, yang mulai dari mereka masuk kegiatan awal, masuk sampai mereka melakukan uji kreatif atau di tingkat SD, SMP, dan SMA itu ujian akhir sekolah, ya. Nah, hasil karya anak ini disimpan dan diberikan sebagai bukti untuk disampaikan kepada orang tua bahwa anak-anak itu selama bersekolah mereka itu inilah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Lalu laporan perkembangan sama dengan anak-anak di tingkat SD, anak maupun ada laporan perkembangan, ya, berdasarkan hasil dari observasi dan portofolio, di mana guru menyusun laporan perkembangan anak yang komprehensif untuk diberikan kepada orang tua. Nah, dari sini orang tua akan tahu bahwa apakah selama satu semester ada apa perkembangan yang belum terpenuhi. Nah, ketika di semester awal dia belum memenuhi misalnya di kemampuan motorik, maka di semester 2 itu yang akan dioptimalkan oleh guru, dan juga guru harus bekerjasama dengan orang tua untuk mengoptimalkan itu ketika mereka ada di rumah, karena anak lebih banyak berada di rumah ketimbang dengan guru di sekolah. Kemudian ada umpan balik, ya, guru memberikan umpan balik yang membangun kepada anak dan orang tua. Pada penyusunan rencana pembelajaran. Nah, kira-kira dalam penyusunan rencana pembelajaran
ya apalagi seringnya dari kurikulum misalnya dari KTSP ke K13 lalu ke kurikulum merdeka menuntut guru terus menyelesaikan rencana pembelajaran agar relevan dan sesuai standar terbaru. Nah itu ya yang kadang menjadi tantangan guru-guru, apalagi guru-guru yang berada di wilayah-wilayah terpencil, ya, ketidakseimbangan atau ketika belum selesai guru-guru memahami kurikulum ini, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum hanya 2013, belum guru-guru sepenuhnya memahami apa itu K13, berubah lagi ke kurikulum merdeka. Sebenarnya itu bukan perubahan, tetapi penyempurnaan yang tidak ada di kurikulum sebelumnya. Jadi misalnya kalau mana dari kurikulum 2013 ini, ya nanti akan diikuti oleh kurikulum merdeka. Sebenarnya bukan membuat guru-guru menjadi bingung karena belum sepenuhnya memahami, kemudian malah adanya perubahan kembali. Nah, dalam menyusun rencana pembelajaran, yang pertama dilakukan adalah mengetahui dulu tabel fondasi. Tadi ya, ingat kan ada tiga elemen itu ya. Kemudian ada yang namanya alur pembelajaran, kemudian struktur tema, peta konsep dan modul ajar. Modul ajar ini adalah perubahan nama, ya, yang awalnya adalah MPPH, kurikulum merdeka, namanya modul ajar. Nah, apakah sudah ada kawan-kawan yang memiliki alur jam pembelajaran? Ada ya. Kalau sekolahnya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, untuk alur jam pembelajaran, di mana APP merupakan turunan dari elemen dan subelemen, ya, tadi elemen ada 3. Kemudian pengelola dan branding tahu dapat menyusun sendiri dalam kaum masing-masing atau dikondisikan bersama kaum lainnya dalam pertemuan PKG. Lalu jika ada kesulitan dapat menggunakan APP yang ada di Kemendikbudristek atau satuan lain yang cocok. Jadi sebenarnya tidak menuntut harus ada format yang resmi, ya, karena jadinya kurikulum merdeka itu bebas. Bagaimana menyusun kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan daerah tempat. Nah, ini ada contoh dari KTP. Apakah akan didengar atau gimana? Jelas dulu. Oke. Nah, sebenarnya dalam penentuan KTP itu adalah dimulai berdasarkan yang mudah ke yang sulit, ya. Misalnya di kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengenal ajaran pokok agama dan kepercayaan. Sebelum anak-anak mengenal simbol, ya, anak agama, anak agama, anak ibadah, dia harus tahu dulu siapa Tuhannya, dia agamanya apa, ya. Itu kan paling mudah dan anak-anak, karena dia di rumah dia tahu orang tuanya beragama apa, maka secara otomatis dia juga mengikuti agama itu, ya kan? Namun kedua, memahami bahwa makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Berbeda dengan boneka, ya, boneka adalah ciptaan manusia yang dibuat. Beda dengan manusia, hewan, tanaman, itu kan ciptaan Tuhan. Nah, baru ketika dia sudah paham akan hal itu, maka dia dapat menjelaskan simbol-simbol yang merepresentasikan praktik agamanya, seperti hari besar, ya, kemudian tema ibadah, ya, agama-agama yang ada, temannya, misalnya kenapa temannya yang berjilbab, kenapa kebangunannya ke masjid. Nah, itu dia sudah mulai memahami karena mulai dari penguatan yang paling mudah, dia beragama apa, dan dia tahu bahwa di dunia ini agama itu bukan cuma ada satu. Nah, kemudian bagaimana kebiasaan
pergi ke gereja dan lain-lain. Lalu yang kedua, anak mengidentifikasi kegiatan ibadah dan mempraktikannya ya, sesuai dengan agamanya. Oh, kalau yang Nasrani kira-kira cara ibadahnya bagaimana? Ke gereja, berdoa, ya, nyanyi. Kira ada nyanyi yang Muslim, ya, dan ibadahnya kalau perempuan menggunakan apa? Mukena, ya, tertutup ya. Nah, ini adalah contoh subtema dan subtema saya, diri saya. Siapa saya? Ya, tubuh, ya sama ya kayak di tema diriku, ya kan? Kemudian saya anak sehat, saya saya, keluarga saya, dan besar rumah saya. Yang pastinya adalah identitas tentang diri. Nah, silakan Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya, untuk memilih tadi. Silakan dipilih tema mau semester 1 ataupun semester 2. Dipilih kalau tema kemudian diturunkan ke subtema. Karena kan sebenarnya sudah membahas subtema, ya kan? Silakan membagi kelompok, ya, 4 kelompok. Jadi kelompok berapa orang tuanya ada 4 kelompok. Jadi berapa? Bisa tiga. Jadi kalau silakan waktunya 5 menit. Oke, 1, 2, 3, 4. Temannya yang di belakang langsung berbagi kelompok dengan segera waktunya 6 menit. Silakan setiap kelompok menentukan tema dan subtemanya. Silakan. Oke, silakan kelompok yang selesai. Sudah Ibu. Oke, kelompok 2, 3, sudah Bu. 4. Oke, silakan kelompok menentukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pilihan tema dan subtema kami. Di sini kami mengambil tema hewan itu dengan tema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, hewan buas, hewan peliharaan, dan hewan yang hidup di 2 alam. Oke, tepuk tangan. Jempol. Selain apa dengan hewan yang kami tanam, ada kelompok yang kami tanam. Oke, tadi sudah dibagi kan? Apakah ada perbedaan dari kelompok kamu? Sama. Oke, di tema apa? Oke, tanaman apa saja? Tanaman buah, ada bunga, buah dan bunga ya. Oke. Nanti dari tema yang sudah dibuat nanti akan dilanjutkan ke peta konsep, ya. Nah ini adalah peta konsep ya. Peta konsep merupakan bagian kunci dari suatu adab dan memperdalam kemampuan analisa anak. Peta konsep dapat dikombinasikan dengan tema dan subtema. Oke, tadi sudah dibagi kelompok untuk penyusunan modul kajian. Nah, silakan kelompok siapa yang akan presentasi sebagai contoh untuk menemani lain. Karena kan tidak semua, meskipun semua sudah selesai menyusun, tapi yang ini hanya kelompoknya Jessica. Ya. Oke, silakan kelompok Jessica. Dari tema yang diambil dari awal ya, yang disebutkan tentang konsep, cukup yang tadi saja ya, tujuan, bangsa, sama
Baik teman-teman, tema yang kami ambil itu buah pisang. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak menyusuri makna atas buah pisang. Yang kedua, anak memahami bagian-bagian buah pisang. Anak mendengar konsep panjang dan pendek. Anak melakukan motorik halus melalui menanyam daun pisang. Anak melakukan motorik kasar melalui bermain berikat kuda. Langkah pembelajaran. Yang pertama, guru menjelaskan tema dan kegiatan kepada anak. Yang kedua, guru mengajak anak-anak menyebutkan bagian pisang dari buah pisang yang menghitung jumlah batang daun pisang. Terus guru bertanya apa gunanya daun pisang, apa gunanya batang pisang. Guru juga mengajak anak untuk bermain kreasi dengan menghitung jumlah batang pisang yang ada di kebun atau mengajak anak menghitung beberapa langkah dari Langsung ke pisang. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama daun pisang, berbagai jenis pisang, alat memasak olahan pisang, kertas, pensil warna atau crayon, dan gunting. Asesmen penilaian, catatan anekdot, hasil karya, dan checklist atau belum muncul sudah muncul. Oke, tepuk tangan. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Nanti semua kelompok bisa dikumpulkan di akhir modul ini. Oke, sebelum menutup, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang boleh memberikan jawaban apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum MPK? Saya Ibu. Silakan Ibu. Jadi kurikulum 2013 itu lebih berfokus pada pencapaian kompetensi dasar yang terstruktur dalam 5 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan hidup. Sedangkan kurikulum merdeka menyerahkan pada pengembangan soft skills dan karakter, pembelajaran yang fleksibel, serta fokus pada materi esensial. Pembelajaran juga lebih fokuskan pada anak, bukan hanya guru. Oke, itu ya, jadi ada tadi perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka lebih fleksibel, ya, dibandingkan dengan kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 dapat ditandai dengan adanya KD dan KI, ya, kompetensi dasar dan kompetensi inti. Ya, demikian. Sebelum tutup ada sedikit pantun, ya. Tolong jangkar di jalur Cendrawasih. Itu sudah banyak belajar. Saya bilang terima kasih. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Demikian, itulah tadi video pembelajaran mata kuliah kurikulum dan pembelajaran pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Video ini digunakan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja terdama perguruan tinggi. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.